Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi muhkamit tanzil. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, di malam ini kita kembali melanjutkan kajian kita setiap hari Selasa malam Rabu, membahas dari pembahasan kitab Tahdhirul Bashar min Usulis Syarr karya Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdillah Al-Imam hafizahullah, berkaitan dengan Tahdhirul Bashar min Usulis Syarr, peringatan kepada seluruh manusia dari sumber-sumber keburukan, karangan salah seorang ulama di negeri Yaman, Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah. Di malam ini pertemuan kita yang ke-39 membahas kitab ini, masih dalam lanjutan Al-Aslus Sabi', pokok yang ketujuh dari peringatan yang diingatkan sebagai perusak jiwa. Itu adalah al-i'rad an kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu keberpalingan dari Al-Quran dan Sunnah, yaitu Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpaling berarti bukan tidak sampai ilmu. Berpaling itu sampai ilmu, tetapi memilih untuk berpaling, memilih untuk menjauh dan menganggap ada sesuatu yang lebih baik. Apakah sesuatu yang lebih baik itu adalah hawa nafsu sendiri, atau sesuatu yang lebih baik daripada Quran dan Sunnah itu adalah hal-hal yang ada pada orang lain. Seperti yang dinukil oleh Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdillah Al-Imam hafizahullah di halaman ke-61, di situ disebutkan beliau menukilkan ucapan Imam Ibnul Qayyim yang beliau talkhis dari nubdzah, rangkuman yang beliau petik dari ucapan Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid haula halil mu'ridin anil haq, yaitu seputar keadaan orang yang berpaling dari kebenaran itu. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ditalkhis oleh Syekh Al-Imam hafizahullah, lamma a'rada an-nasu an tahkimil kitabi was sunnati wal muhakamah, tatkala manusia itu berpaling dari berhukum dengan Quran dan Sunnah, dia berpaling menjadikan Quran Sunnah itu sebagai sesuatu yang menghukumi. Wa'taqadu, lalu dia meyakini adamul iktifa'i bihimah, dia meyakini bahwa enggak cukup kalau kita hanya memakai dua perkara ini saja dalam menghukumi sesuatu. Enggak cukup kalau cuma Quran, Sunnah. Wa adalu ilal ara, sehingga mereka menuju untuk mencari sesuatu yang bisa menghukumi yang lain selain Quran Sunnah. Mulailah mereka menghukumi sesuatu itu menggunakan ara. Ara ini jamak dari ra'yu, artinya sesuatu yang keluar dari pikiran murni. Ini ra'yu. Jadi memahami Quran dan Sunnah itu memang dengan akal. Tapi ketika Al-Quran dan Sunnah menetapkan suatu perkara bertentangan dengan akal, akal wajib tunduk. Itu kaidahnya. Jangan jadikan akal itu untuk mengakal-akali Al-Quran. Dan banyak kesesatan yang terjadi, penyimpangan-penyimpangan yang banyak terjadi kita lihat di zaman ini, itu disebabkan mengakal-akali Al-Quran. Akhirnya timbul pandangan yang tidak pernah diucapkan oleh satupun ulama.
Sehingga yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Wal qiyas, demikian pula mulailah orang-orang menolak Quran Sunnah lebih mendahulukan qiyas. Padahal ada Quran Sunnah. Demikian pula istihsan. Sebagaimana kita contohkan kisah panjang dari hadis panjang bagaimana Abdullah bin Mas'ud mengingkari orang-orang yang ada di zamannya tatkala mereka melakukan bid'ah-bid'ah seputar zikir yang sama sekali hal tersebut tidak bersumber dari ajaran Nabi, sehingga dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Ma asra'a halakatakum." Betapa cepatnya kalian binasa. Baju-baju Nabi masih ada, bejana-bejana beliau juga masih ada, belum hancur. Tapi kalian sudah melakukan ini. Sehingga anggapan baik itu tidak selamanya baik di dalam syariat. Sesuatu yang kita anggap baik itu harus ditimbang dari Quran Sunnah. Kalau Quran Sunnah itu membenarkan apa yang kita anggap baik, maka baiklah itu. Tapi kalau sesuatu yang kita pertimbangkan itu baik, padahal syariat tidak berbicara tentang itu, maka al-aslu fil ibadati tahrim. Hukum asal dalam suatu ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Demikian pula kata beliau di lanjutan kita malam ini, wa aqwal asyuyukh. Mulailah orang-orang menyampingkan Quran dan Sunnah, lalu mereka lebih memilih ucapan-ucapan guru, para masyayikh, para syekh-syekh yang mereka tuakan, atau guru-guru yang mereka menimba ilmu dengan mereka. Sehingga ini cara nggak benar, jemaah. Tidak ada satupun ulama yang mengajarkan kita untuk taklid kepada pendapat mereka. Karena pendapat itu dibangun di atas dalil memang. Tetapi ketika dia menyelisihi dalil, maka wajib kita tinggalkan. Maka tidak ada cerita kita fanatik kepada satu orang tertentu, satu syekh, satu ulama tertentu. Apapun yang dia katakan pokoknya itu benar. Kenapa? Dia orang yang sudah terdahulu dalam mempelajari ilmu agama. Demikian pula karangan-karangannya begitu banyak. Murid-muridnya menyebar di seluruh negeri misalnya. Kita nggak jadikan patokan itu kalau dia menyelisih Quran Sunnah. Walaupun dia orang yang paling pertama mengenalkan kita agama. Karena memang para ulama mengingatkan kita, al-haqqu ahaqqu ayyuttaba. Kebenaran itu paling berhak untuk diikuti. Jadi kalau itu benar, kita ikuti. Kalau itu salah, kita tinggalkan. Sehingga mencintai itu bukan dibangun di atas hawa nafsu, tetapi di atas kecintaan karena Allah. Sehingga ketika kita mendapati adanya ulama-ulama kita yang menyimpang, kita tinggalkan. Dan ini banyak jemaah. Bukan tidak ada ulama ahlu sunnah, lalu Allah palingkan mereka terhadap dunia, Allah palingkan mereka terhadap kekuasaan, Allah palingkan mereka terhadap wanita, Allah palingkan mereka terhadap banyak fitnah dunia, mereka tinggalkan semua itu. Betapa banyak ulama-ulama kita yang masih hidup mereka hari ini, tapi hati mereka telah berpaling dari sunnah, sehingga tak lagi kita menukil ucapan-ucapan mereka. Demikian pula memakai fatwa-fatwa mereka sebagai dalil. Kenapa? Sudah banyak penyimpangan dan ditahdzir oleh para ulama. Diingatkan terkait dengan kekeliruannya, penyimpangannya dalam masalah akidah misalnya. Atau fatwa-fatwanya yang menyelisihi pendapat-pendapat ulama-ulama yang lebih muktabar, yang lebih dipandang, lebih kuat dari segi keilmuan. Apalagi jelas-jelas dia mencoba untuk mempreteli, mengakal-akali Al-Quran, sehingga muncul fatwa-fatwa yang tidak pernah diucapkan ulama satupun selain dia. Kita tinggalkan. Bukan tidak cinta, bukan mencela ulama. Tapi memang al-haqqu ahaqqu ayyuttaba. Ini yang diajarkan oleh guru-guru kita. Dan memang tidak ada manusia yang mereka selamat dari kekeliruan. Kecuali orangnya sudah meninggal. Sehingga ketika berbenturan ucapan satu ulama yang masih hidup dengan ulama yang sudah meninggal, sama-sama ahlu sunnah, pegang ucapan ulama yang sudah meninggal. Karena mereka lebih kuat di atas kebenaran. Dan mereka sudah meninggal di atas itu. Berbeda halnya dengan orang yang mungkin saja mereka adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah awalnya,
namun mereka masih hidup, bisa saja fitnah itu menimpa mereka dan mereka meninggalkan itu. Jadi fokus pembahasan kita bahwa beragama itu tidak dikenal dengan taklid kepada siapapun. Walaupun dia ustadz pertama kita. Itu tidak dikenal sama sekali. Tetap kita berjasa, merasa berjasa terhadap apa yang telah mereka lakukan kepada kita. Namun, untuk menjadikan mereka sebagai rujukan, sementara mereka telah menyimpang dari Quran Sunnah, maka kita tinggalkan jemaah. Kemudian, Syekh melanjutkan nukilan dari Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Apa kata Syekh Al-Imam? Aradalahum min dzalika fasadun fi fitrihim. Maka ketika mereka mengikuti hal-hal yang lain selain Quran Sunnah, banyak tadi dicontohkan al-ara, ra'yu, fikiran, pendapat pribadi, tidak dibangun di atas Quran Sunnah, qiyas. Qiyas ini juga dipakai untuk berdalil, tetapi tidak boleh qiyas dipakai untuk membantah Quran Sunnah. Demikian pula istihsan. Istihsan ini juga sebagai dalil, tetapi ada ketentuan-ketentuan rinciannya dalam ilmu usul fiqih. Demikian pula aqwalus syuyukh, ucapan-ucapan ulama. Bukan berarti itu nggak boleh dijadikan hujjah, boleh. Tapi ada ketentuan dobitnya. Ketika ucapan-ucapan itu pendapat ini menyelisih Quran Sunnah, kita tinggalkan. Kita apa? Kita tinggalkan. Maka tatkala mereka, ya, aradalahum min dzalik, ketika mereka memalingkan hati mereka kepada yang banyak ini selain Quran Sunnah, maka ini akan menimbulkan kerusakan yang merusak fitrah. Rusak fitrah kita. Sehingga beragama itu tidak lagi dibangun di atas dalil Quran dan Sunnah, tetapi murni karena taklid dan hawa nafsu semata. Wa dhulmatun fi qulubihim. Demikian pula yang akan ada adalah kegelapan dalam hati. Sehingga dinasehati pun nggak dianggap sebagai nasihat. Betapa banyak orang yang menyimpang zaman ini, menyelisih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Nggak bisa menjaga pertemanan. Sehingga dia tidak membatasi antara jaraknya dengan orang-orang yang berkecimpung dengan dunia bid'ah. Sehingga akhirnya dia pun menganggap kebid'ahan itu sebagai sesuatu yang benar. Ini banyak. Terus dinasehati, diterangkan fatwa-fatwa ulama, didatangkan dalil-dalil, apa katanya? Nah ini tidak mengerti silang pendapat. Banyaklah dalil-dalil. Ad-dinu la yaqbalul jumud. Ini dalil-dalil mereka ini. Agama ini enggak mengenal kejumudan. Tidak mengenal kekakuan. Ini dalil-dalil yang sebenarnya ucapan ini benar. Tetapi salah tempat untuk ditempatkan. Sehingga seperti Abdullah bin Mas'ud yang ketika mengingkari orang berzikir di tempatnya pada masa itu, di zamannya, ya, bukan beliau mengingkari zikir. Zikir itu ibadah. Tapi caranya tidak diajarkan. Sehingga ketika dia katakan, apa yang kalian lakukan ini? Enggak diajarkan Nabi. Apa kata mereka? Kata mereka, ma aradna illal khaira. Kami enggak buat seperti ini kecuali kami inginkan ini adalah kebaikan. Ini kan baik, masa dilarang? Nah, inilah jawaban-jawaban orang-orang yang ada di masa ini sampai sekarang. Ini terus diadopsi sampai akhir zaman, lebih parah lagi nih, sehingga muncul diberikan nasihat, dianggap dia dijarah, padahal sebenarnya diberikan nasihat. Sehingga para ulama yang membahas ilmu jarh wa ta'dil itu bukan semata membongkar aib, enggak. Tapi sebenarnya menjelaskan terkait dengan kekeliruan, penyimpangan. Dan itu adalah sesuatu yang baik. Namun tentu saja kita tidak bermudah-mudahan untuk mengeluarkan seorang dari keahlussunnahan, mentabdi, apalagi mentakfir. Ini harus ketentuan-ketentuannya terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Ya, tidak ada lagi penghalang-penghalangnya. Baru kita bisa mentabdi, mentakfir. Apalagi mengkafirkan. Ini luar biasa. Mengeluarkan orang dari keahlussunnahan hanya karena masalah khilafiyah. Ini butuh banyak membaca aja, butuh banyak duduk dengan ulama, minta fatwa. Sehingga kita tidak berucap sesuatu tentang menjatuhkan kehormatan orang, apalagi berkaitan dengan saudara kita sesama muslim. Tentu ini dengan ilmu dan belajar yang lama, bukan belajar dengan sesuatu yang cepat, seperti pesantren kilat, kemudian setelah keluar dari pesantren kilat, dia mentahdzir orang kiri kanan. Tidak. Ini butuh ilmu yang dalam di dalamnya. Yang berkaitan dengan orang banyak. Apalagi orang yang dibicarakan itu adalah orang yang memiliki murid yang banyak. Tentu ini akan berefek terhadap dakwah yang besar.
Sehingga kembali kepada pembahasan, Syekh ingin mengingatkan kepada kita, orang kalau sudah berpaling dari Quran Sunnah dan lebih memilih ada yang lebih benar dibanding itu, maka zulmatun fi qulubihim, hati mereka akan gelap. Sehingga nasihat dianggap serangan. Kalau ada orang menegur kesalahan kita, maka cross check, introspeksi diri kita. Apalagi cara menyampaikannya baik. Dia menyampaikan secara sembunyi-sembunyi. Mungkin dia bertamu di rumah kita, bertanya dengan baik. Setelah itu memberikan penjelasan-penjelasan sesuai dengan fatwa-fatwa para ulama. Caranya baik. Nasihat dibangun di atas kecintaan. Maka introspeksi diri kita. Ya, kalau memang benar itu salah, maka rujuk kita kembali kepada kebaikan-kebaikan. Baik. Tapi kalau orang sudah buta hatinya, nasihat pun dianggap sebagai sesuatu serangan. Ini penyakit sebenarnya yang seperti ini. Wa qadarun fi afhamihim. Demikian pula keruh, kadarun bil kaf, laisa bil qaf. Bil kaf, kadarun fi afhamihim. Keruh, tidak karu-karuan lagi pemahamannya. Enggak karu-karuan, kenapa? Setiap datang Quran Sunnah enggak cocok sama akalnya. Dinasehati dengan kebenaran, dia anggap sebagai serangan. Udah enggak karu-karuan, ya kan? Wa mahkun fi uqulihim. Lalu kebodohan mendominasi dalam akalnya. Kenapa? Enggak ada yang lebih baik dibanding Quran Sunnah. Kalau ada orang yang membangun hukum untuk dirinya, metodologi untuk menjalani hidup dunia alam barzakh negeri akhirat dengan sesuatu selain Quran Sunnah, maka mahkun fi uqulihim, itu jelas. Ya, itu kebodohan pasti merajalela di kepalanya. Baik. Kemudian apa lagi? Wa ammathum hadhil umur wa ghalabat alaihim. Maka meratalah pada mereka perkara-perkara ini, wa ghalabat alaihim, dan mendominasilah perkara ini. Merata kebodohan di mana-mana. Dia mengajar di pesantren pun muridnya semua berpemahaman seperti dia. Kenapa? Karena dia pun seperti itu. Sehingga ra'yu akan melahirkan ra'yu. Ini perlu dipahami di sini. Ketika kita mengajarkan sesuatu perkara kepada murid-murid kita dengan ra'yu, bukan dengan dalil, itu akan melahirkan murid-murid yang juga seperti itu. Baik. Kemudian apalagi kata Syekh, hatta rabba fiha zahir, hatta rabba fiha saghir. Sampai-sampai anak-anak kecil terdidik dengan kondisi itu. Orang enggak bersalah jamaah, enggak tahu apa-apa dia. Enggak tahu menau tentang suatu masalah, tapi karena gurunya menyampaikan itu, lalu yang kecil-kecil pun ikut. Sampai ketika ada orang yang terlalu bermudahan, sikit-sikit mentahdzir, sikit-sikit mengorek aib pribadi, padahal sama-sama pendakwah. Kalau kita lihat kayak beginian, ini muncul sampai anak-anak kecil pun tidak tahu menau. Kamu kenal ustadz ini? Wah, itu mubtadi, kata dia. Padahal masih kecil. Masih kecil melabeli orang mubtadi. Sebagai apa? Mubtadi'un dhalun. Orang yang mubtadi, ahli bid'ah, dan dhal, mudhil, orang yang sesat dan menyesatkan. Ini sangat sering kita dapati jemaah. Walaupun sekarang sudah mulai meredam ya. Tapi masa-masa 2010 ke atas, 2012, 2013 kita dapati. Ketika kita menyebut nama Ustadz Fulan, maka orang akan mengatakan apa? Mubtadi. Sudah ditahdzir katanya. Ini anak kecil yang ngucapin. Kalau dia ustadz orang dewasa mungkin kita bisa memandang itu. Bisa menilai. Ini anak kecil yang tak tahu menau. Rabba fiha as-saghir. Anak-anak kecil pun ikut untuk itu. Ya kan? Kenapa? Inilah hasil didikan tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Wa harama 'alaihal kabir. Orang-orang besar pun ikut menua dengan kondisi itu. Sampai tua dia akan menganggap itu. Dianggap benar. Anak-anak kecil yang tak tahu menau, ya. Sehingga kalau misalnya diajarkan sama anak-anak itu, berdalil itu bukan cuma Quran Sunnah, pakai akal pun bisa. Nggak masuk akal nggak usah, kata dia. Sehingga murid-muridnya pun begitu. Kalau ada Quran Sunnah, kayaknya nggak cocok, nggak relevan sama zaman sekarang ini. Ya, kita kalau dakwah zaman sekarang mau katakan rokok itu haram, maka kita akan dimusuhi orang karena mayoritas orang merokok zaman sekarang. Kita kalau bilang rokok haram, kita nggak akan dipanggil ceramah dengan orang. Nah, muncul ra'yu-ra'yu seperti ini. Sehingga mereka ini akan mendidik anak-anak kecil, murid-murid mereka juga berpemikiran seperti itu. Sehingga yang benar pasti dibatilkan, yang batil tak berani dibenarkan. Inilah rusak memang. Imam Ibnul Qayyim jelaskan ini.
Rusak memang zaman sekarang ini, kata beliau. Yang kecil terdidik dengan itu, yang tua pun harama alaihal kabir. Yang tua pun menua dengan pemahaman sesat menyesatkan itu. Falam yarawha mungkara. Yang lebih parah lagi, mereka tidak menganggap itu kemungkaran. Coba tanya sama pelaku-pelaku bid'ah, pelaku kesesatan. Sadar nggak mereka itu salah? Nggak sadar jamaah. Padahal penyakit. Ya, penyakit yang memang tidak merasa kalau dia sedang sakit. Nah, ini yang susah ini. Orang sakit asam urat, nggak bisa jalan, atau darah tinggi misalnya, puyeng kepalanya, pusing, dia akan menjaga dirinya. Mungkin dia kurang olahraga, dia akan mencari cara gimana caranya tubuhnya bisa sehat kembali, jasmaninya kuat seperti sedia kala. Dia akan menjaga pantangan-pantangan makanan dan minuman. Ini sadar kalau dia sakit. Ini yang masalahnya banyak orang zaman sekarang itu, dia nggak sadar bahwa dia sedang sakit. Kenapa? Karena ini buah hasil dari memakai sesuatu yang lain selain Quran dan Sunnah. Ini bahaya ini jamaah. I'rad itu luar biasa itu. Itu adalah sesuatu yang sangat besar di sisi Allah. Makanya Allah tegas mengatakan dalam Al-Quran, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Kalau mereka itu berpaling, kami akan semakin palingkan. Kalau orang sudah selalu menepis dan tidak mau belajar agama, Allah akan palingkan dia itu. Awalnya satu kali, Anda usah taklim. Kenapa? Ya, nggak bagus, atau nggak usah, pembahasannya nggak bagus. Besok aja kata dia. Besok juga seperti itu. Akhirnya apa? Muncul banyak kritik. Besoknya lagi taklim, nggak taklim lagi dia. Ada taklim lagi, nggak taklim. Sampai Allah palingkan hati dia. Dan dia nggak sadar dengan itu, nggak sadar. Itu namanya kaqita'il lailil muzlim, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Segera beramal kata Nabi sebelum muncul fitnah. Karena kalau fitnah sudah datang, orang nggak sadar bahwa dia sudah terfitnah. Nggak sadar dia, bahkan dia anggap membantu orang. Dia sedang bantu orang, padahal sebenarnya dia terjerumus dalam lubang yang begitu dalam, yang mungkin saja nggak bisa bangkit dia dari situ. Ini luar biasa, zaman tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali orang-orang yang Allah rahmati saja. Baik, ini udah parah ini kalau falam yarauha mungkara, sampai kemungkaran pun dia tak pandang sebagai kemungkaran. Faja'adhum daulatun ukhra, lalu datang pada mereka kondisi buruk yang lain. Karena kondisi buruk kalau dilakukan nggak mungkin bertahan di situ saja. Pasti datang kondisi buruk yang lebih parah. Ya, nggak ada ceritanya orang melakukan satu perbuatan buruk, stop di itu saja. Nggak ada ceritanya itu. Sehingga pelaku riba, dia akan ketagihan dengan riba. Sehingga orang yang melakukan sesuatu keharaman, dia akan terjerumus terus kepada sesuatu keharaman itu. Ya, ini pengalaman besar ini. Para ulama lebih tahu tentang ini dibanding kita. Faja'adhum daulatun ukhra, datang kondisi buruk yang lainnya. Qamat fihal bid'ah maqamas sunnah. Muncul lagi nanti apa? Bid'ah itu dianggap sebagai sunnah. Bid'ah maqamas sunnah. Menduduki kedudukan sunnah. Sehingga yang bid'ah dianggap sunnah. Muncul nggak nih hari ini? Oh banyak sekali. Coba tanya orang melakukan bid'ah zaman sekarang. Kok kalian melakukan bid'ah? Mana bid'ah? Ini sunnah ini. Mana dalilnya? Cari. Baru dicari. Sebelumnya nggak tahu. Baru cari. Nah, ini membedakan ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Di antara perkara membedakan ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah, ahlu sunnah itu, mereka akan beramal tentang suatu ibadah, jika ada dalilnya, baru mereka beramal. Kalau ahlul bid'ah, mereka beramal, bikin aja dulu. Nanti tanya orang, baru kita cari dalilnya. Cari dalilnya. Kalau nggak ada Quran sunnah, ya intelektual muslim yang penting ada ngomong kayak begitu, maka kita akan bolehkan itu. Yang namanya ra'yu muncul-muncul aja jamaah. Berkembangnya zaman, pola pikir manusia itu akan muncul. Sesuatu yang baru akan datang lagi. Sehingga ya ini kondisi terbalik ini. Qamat fihal bid'ah maqamas sunnah. Sunnah itu, bid'ah itu akan tegak menduduki kedudukan sunnah. Baik. Sehingga orang Arab mengatakan zadat tinu billatan. Orang Arab mengatakan apa? Menambah tanah jadi makin berair, ya. Zadat tinu billatan. Menambah tanah jadi makin becek, makin berair. Tanah becek ditambah air. Tambah becek. Artinya apa? Memperburuk keadaan yang sudah buruk kalau begini. Nah ini jangan sampai kita seperti ini.
Seperti pepatah orang Arab ini, zadat tinu billatan. Tanah yang becek malah ditambah dengan becek. Jadi lumpur nanti orang tidak bisa lewat. Memperkeruh keadaan kalau seperti ini. Wan nafsu maqamal aqli. Demikian pula nafsu itu menduduki kedudukan akal sehat. Hawa nafsu lebih menduduki itu. Wal hawa maqamar rusdi. Lalu hawa nafsu itu menggantikan kedudukan bimbingan. Wad dalalu maqamal huda. Kesesatan menggantikan kedudukan petunjuk. Yang sesat dianggap petunjuk. Inilah petunjuk ini. Padahal sesat sebenarnya. Wal munkar maqamal ma'ruf. Demikian pula kemungkaran itu menggantikan posisi kebaikan. Yang mungkar-mungkar dianggap baik. Inilah akhir zaman nanti. Kita dapati bagaimana zaman semakin akhir zaman terus menerus bersilih bergantinya datang zaman, pasti yang akhir itu adalah yang paling buruk. Sebagai disebutkan Nabi SAW, la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak akan datang satu zaman kecuali yang datang itu pasti lebih buruk dibanding yang sebelumnya. Zaman kita hari ini 2026, ini zaman yang buruk, tapi setidaknya ini lebih baik dibandingkan zaman yang nanti akan datang tahun 2027. Itu pasti. Baik. Sehingga zaman dulu, bapak-bapak yang tua-tua mungkin nggak punya dosa? Punya juga dosa. Tapi beda. Kalau mungkin dosanya dulu itu secara offline, terbatas, zaman sekarang orang mau berdosa secara online pun bisa. Lebih parah lagi memang. Bukan zaman dulu, enggak ada juga. Tapi setidaknya zaman dulu itu kita lebih baik dibandingkan zaman yang terus akan datang. Dan zaman terus bertambah generasi demi generasi. Kemudian kata beliau, wal jahlu maqamal ilmi. Demikian pula kebodohan menduduki ilmu. Kebodohan itu menduduki kedudukan ilmu. Sehingga pada akhir zaman nanti kata Nabi SAW, Allah akan cabut ilmu dan merata kebodohan. Inna min asratis sa'ah ayyurfa'al ilm wa yathbuta al-jahl. Kata Nabi, sesungguhnya di antara tanda ditegakkannya hari kiamat, itu adalah Allah SWT akan mengangkat ilmu, wafatnya para ulama, hilangnya ilmu, lalu kebodohan merajalela di mana-mana. Warriya maqamal ikhlas. Riya menduduki kedudukan ikhlas. Nah, ini parah ini. Yang ikhlas dianggap riya, yang riya dianggap ikhlas. Ini kan? Betapa banyak kita lihat orang-orang zaman sekarang, kalau sedekah harus didokumentasikan. Kalau bisa, dokumentasi itu harus menyeluruh sampai sedunia tahu dengan apa yang telah diberikan. Lalu kita anggap, oh ya tahu, ini baik ini orang ini. Nah inilah yang bagus ini, orang sering sedekah. Padahal sebenarnya lebih memicu, lebih menjadikan dia akan lebih dekat dan mudah untuk jatuh dalam riya. Dibanding dia sedekah, tangan kanannya memasukkan, tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Nah ini udah terbalik kalau seperti ini. Wal batil maqamal haq, yang batil menduduki kedudukan kebenaran. Wal kadhib maqamas sidq, kejujuran, kebohongan itu menduduki kedudukan kejujuran. Sehingga apa? Yang bohong dianggap jujur, jujur dianggap bohong. Betapa banyak orang-orang yang menyuarakan sunnah, mengajak manusia kepada sunnah yang murni, dianggap sebagai sesuatu kebid'ahan. Wal mudahanah maqaman nasihah, demikian pula mudahanah, basa-basi dianggap nasihat. Menduduki kedudukan nasihat. Betapa banyak para penceramah zaman sekarang ceramah basa-basi aja dia. Tentang apa ceramahnya? Oh Masya Allah itu tadi, yang ceramah tadi Dr. Fulan bin Allan, Profesor Dr. Fulan bin Allan. Apa isinya? Isinya tahu sendirilah ya. Apa yang diceritakan dari pengalaman kuliahnya mungkin, atau bagaimana pengalamannya melanglang buana untuk belajar di Amerika. Siapa ulama di Amerika? Belajar di Cina, belajar di Thailand, Australia. Apa yang dia pelajari? Pulang jadi apa? Jadi ahlul ilmi, jadi mufti, jadi ulama. Jadi apa? Jadi orang-orang yang dianggap sebagai ahli agama. Ya na'udzubillah. Sehingga apa? Mudahanah, ceramah basa-basi dianggap nasihat. Ya inilah yang bagus ini, kayak begini katanya. Tidak lagi memandang ini nasihat murni atau apa ini. Ternyata mudahanah, model basa-basi aja. Betapa banyak kita dapati demikian. Dan dipertontonkan tanpa ada rasa malu.
Na'udzubillah. Wal dzulm maqamal adl. Demikian pula kezaliman itu dianggap keadilan. Di zaman sekarang ini, yang zalim dianggap adil, sebaliknya yang adil justru dianggap zalim. Fasarat ad-daulatu wal ghalabatu li hadhihi al-umur wa ahluha humul musyaru ilaihim. Maka jadilah kondisinya seburuk seperti ini, lalu kondisi ini mendominasi dalam perkara-perkara mereka, wa ahluha humul musyaru ilaihim, dan pelakunya merekalah yang dimaksud. Wa kanat qabla dzalika li aqdadiha. Padahal sebelum semua itu, ketika manusia masih mengembalikan kepada Quran Sunnah, maka harusnya kondisinya itu lawan dari yang tadi, lawan dari yang buruk-buruk tadi. Sunnah ya sunnah, bid'ah bid'ah. Nah, ini kok bisa pula bid'ah menduduki kedudukan sunnah? Ini kan udah nggak wajar ini. Sehingga zaman sekarang orang melakukan sunnah dianggap bid'ah, orang yang mengajak menyeru kepada sunnah dianggap keras, tak karu-karuan dalam beragama. Ya kan? Tapi itulah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Hidup ini memang ujian, jemaah. Kalau misalnya di dunia ini nggak ada ujian, taruhlah semua orang di dunia ini jadi salafi semuanya. Apa yang terjadi? Udah kiamat sudah, nggak lagi ujian. Apalagi kita mau kita uji, semuanya sudah baik. Taruhlah semua orang menghukumi semua hukum dengan Quran Sunnah. Apalagi mau kita dakwahkan? Orang semuanya sudah baik, tapi itulah ujian. Wa kana ahluha humul musyaru ilaihim. Maka itulah tadi yang dituju, ya. Dulu yang baik itu yang dituju manusia, sekarang sudah kebalikannya. Fa idza ra'aita daulatan hadhil umur qad aqbalat. Kalau engkau melihat kondisi buruk ini sudah mendominasi, ya, atau sudah datang. Kalau suatu saat, ini kata Ibnul Qayyim ini, dinukil oleh Syekh Al-Imam. Kalau suatu saat kamu dapati dunia udah terbalik, yang baik buruk, buruk dianggap baik, udah terbalik semuanya. Wali abaiha qad nusibat. Demikian pula tokoh-tokoh yang dipandang, ya, tokoh-tokoh sudah dipandang dibanding Quran Sunnah, lebih dahulukan tokoh-tokoh. Ya. Biar Quran bilang begitu, Nabi bilang begini, tapi ustadz kita kan nggak bilang gitu. Ustadz kita bilangnya gini katanya. Nah, apabila tokoh-tokoh sudah dipandang, orang-orang sesat jadi panutan, itu maksudnya. Wa juyushiha qad rukibat. Demikian pula bala tentaranya, orang-orang rusaknya itu sudah bertebaran di mana-mana. Di mana-mana orang bertebaran. Semua orang sudah menganggap yang buruk itu baik, yang baik buruk. Kira-kira kalau kayak begini kayak mana kondisinya, jemaah? Ya, taruhlah mungkin otak kita masih sadar, kita masih termasuk ahlul fitrah, orang yang masih berada di atas fitrah. Udah nggak wajar ini, nggak karu-karuan. Mungkin sekarang kita berada di kota yang penuh dengan ilmu. Pulang kampung kita, ke tempat kita yang nggak ada ilmu, heran kita. Mau orang sini, ternyata yang kayak beginian biasa aja. Curi-mencuri tiap hari, tiap malam ada kemalingan. Biasa-biasa aja, nggak ada yang merasa terganggu dengan itu. Orang-orang merokok di mana-mana, berzina dianggap halal, kezaliman dianggap keadilan. Kalau jumpa kita kondisi kayak begini, kita masih di atas fitrah ini. Mungkin Allah selamatkan kita. Apa yang terjadi? Kata Ibnul Qayyim kalau kayak begini, fabatnul ardi wallahi khairun min zahiriha. Kata beliau, demi Allah, sungguh batnul ardi khairun min zahiriha. Kita tinggal di perut bumi, di tanah, di dalam tanah sama cacing-cacing, itu lebih baik dibanding kita tinggal di atas tanah. Kenapa? Di bawah tanah minimal kita, ya, kita gali lubang dalam tanah, masuk kita di dalam, selamat kita. Walaupun kita nggak dapat apa yang enak-enak di atas, dibanding tinggal di atas sudah nggak wajar lagi. Lebih selamat kita. Wa qalalul jabal khairun minas suhul. Demikian pula kita berada di puncak gunung yang nggak ada orang, itu lebih baik dibanding kita di daratan. Mending kita tinggal di puncak gunung sana, di ujung kulon sana, daripada kita tinggal di bawah kaki gunung, di situ banyak orang-orang rusak. Ya kan? Itu yang kita tempuh. Kita menjaga keselamatan. Setidaknya kita mati, tapi kita mati di atas keyakinan yang benar. Tidak mati di atas kejahilan yang tadi. Mati kita, siapa mau tinggal di atas gunung? Nggak ada apa-apa di sana. Makanan kurang, nggak ada manusia, nggak bisa bersosial. Apa yang terjadi? Mati kita di sana, tapi itu lebih baik. Khairun minas suhul, daripada kita berada di daratan. Demikian pula kata beliau, wa mukhalatatul wuhush aslamu min mukhalatatin nas. Kita bergaul dengan binatang itu lebih baik dibandingkan kita bergaul dengan manusia. Waktu balik zaman, mending main sama binatang. Tinggal di hutan, gembala domba, sama binatang aja hidup kita.
Jumpa dengan domba kita, gembalaan kita, nanti tidur, setelah itu bangun pulang, bangun kerja lagi. Kayak betul-begitu aja sampai mati. Lebih baik itu. Daripada gabung sama orang, kita akan terikut virus kebalikan dunia seperti ini. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kenapa? Ini puncak sudah mendekati akhir zaman ini kalau kayak begini. Ini kita dapati walaupun belum secara kulliyah, belum secara komprehensif kita dapati secara keseluruhan. Tapi secara parsial, secara khusus ada beberapa tempat yang seperti ini jemaah. Sehingga yang maksiat-maksiat itu dianggap biasa saja. Na'udzubillah. Wa qad rawa Al-Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari telah meriwayatkan min hadits Abi Waqid Al-Laitsi, dari hadits Abu Waqid Al-Laitsi, anna thalathatan nafarin dakhalu ala Rasulillah. Ini tentang kisah Nabi sedang ngisi taklim, lalu ada 3 orang datang. Lewat 3 orang. Nabi sedang ngisi taklim. Kata Abu Waqid Al-Laitsi, ada 3 orang datang, dakhalu ala Rasulillah. Mereka menemui Rasulullah. Wa huwa yuhaddithu ashabah. Nabi sedang bersama sahabat, sedang nyampaikan agama. Seperti apa yang kita lakukan saat ini, kita belajar kepada guru-guru kita, masyayikh kita, kalau kita belajar ke luar negeri misalnya. Nabi sedang menyampaikan sesuatu kepada sahabat. 3 orang datang. Nabi lihat ini. Fa'ammal awal faro'a farjatan fil halaqati fajalasa fiha. Fil halaqah fajalasa fiha. Orang pertama, maka dia ro'a farjatan fil halaqah. Dia melihat tempat kosong. Ya. Fajalasa fiha, maka dia pun duduk di situ. Datang ya, oh Nabi lagi ngisi kajian, Nabi lagi menyampaikan ilmu agama. Datang dia duduk, kenapa? Kosong dilihatnya. Ini orang pertama. Wa ammasani fastahya. Adapun orang kedua ini dilihat Nabi lihat dia. Tapi dia malu-malu. Fastahya, malu-malu dia. Wa ammasalis fa adbara. Yang ketiga begitu jumpa Nabi, oh kabur dia. Oh ternyata Nabi sedang mengisi kajian. Pergi dia. Kabur. Adbara. Berpaling dia. Ini yang ketiga yang parah nih. Kalau tadi masih malu-malu kan. Malu-malu walaupun dia masuk juga tapi malu-malu dia masuk. Nggak berani ngambil tempat kosong langsung duduk depan. Kenapa? Banyak yang kosong. Apalagi kayak kita banyak sekali yang kosong ini. Lalu ya, falamman tahan Nabi SAW, kata Abu Waqid Al-Laitsi, ketika Nabi selesai menyampaikan hadisnya, menyampaikan hadisnya kepada sahabat, Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bi amri thalathah. Maukah kalian aku beritakan tentang 3 orang? Tentang apa? 3 orang. Qalu bala ya Rasulullah. Tentu saja ya Rasulullah, beritakan kepada kami, kata mereka. Maka Nabi mengatakan, fa ammal awwal fa'awa ilallah fa'awahullah. Adapun orang pertama tadi apa? Dia dapat di tempat kosong, duduk dia di situ. Kenapa? Majelis ilmu. Dia jumpa majelis ilmu, duduk dia. Orang pertama kata Nabi, fa'awa ilallah. Dia adalah orang yang hatinya ingin kembali sama Allah. Dia tahu dia rusak. Dia mau kembali kepada Allah. Lalu apa? Dia ingin berlindung kepada Allah. Fa'awahullah. Maka Allah pun akan melindungi dia. Allah akan melindungi dia. Berarti dia memang mau baik. Dapat yang baik, dia mau baik memang. Perbaiki diri. Akhirnya dia duduk di majelis ilmu. Wa ammasani fastahya. Yang kedua adalah orang yang malu-malu untuk masuk. Fastahiyallahu minhu. Allah pun malu dari dia. Malu Allah dari orang seperti ini. Kok untuk belajar agama malu? Nah itu enggak level saya itu. Ya, mungkin yang di majelis itu orang-orang baru kenal dakwah semua itu. Saya kan versi 20 tahun yang lalu kenal dakwah. Masa mau satu kelas? Kelas saya nanti beda. Nih malu-malu. Enggak usah datang. Apa malu-malu? Saya tahu sebenarnya saya bodoh. Tapi kalau saya ikut satu kelas sama mereka, belajar ngaji dari nol, padahal mereka baru belajar agama, saya sudah dari 20 tahun yang lalu kenal dakwah sunnah, malulah masa mau datang. Ya kan? Padahal sebenarnya tahu dia jahil. Fastahiyahullahu minhu. Allah malu-malu juga dari dia. Wa amma salis fa'aradallahu anhu. Yang ketiga, orang ini malah berpaling. Nabi menyampaikan ilmu, dia lihat ada Nabi, justru dia pun berpaling dari itu. Baik, ini jamaah dimulaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Syekh melanjutkan, fandur akhil muslim, lihatlah saudaraku sesama muslim. Idza kana Allahu yu'ridu amman a'rada an halaqatin fiha ilmun nafi' marratan wahidah,
fakaifa biman a'radu an ta'allumi syara'ihi wa hadi rasulih sallallahu alaihi wasallam wa a'radu 'anil 'amali bima fiha. Kata beliau, kalaulah idza kana Allahu yu'rid, kalaulah Allah itu berpaling, amman a'rada, berpaling dari orang yang berpaling, an halaqatin fiha, dari halaqah ya yang ada tadi di zaman Nabi tadi. Kalaulah Allah berpaling dari dia karena dia berpaling, orang ketiga ini ya. Padahal di sana di dalamnya fiha ilmun nafi, ada ilmu yang bermanfaat. Padahal cuma satu kali aja dia berpaling. Enggak dibilang setiap ada kajian dia selalu berpaling. Satu kali aja dia berpaling, padahal Allah langsung kata Nabi, fa'aradallahu anhu, Allah berpaling darinya. Allah berpaling darinya. Padahal satu kali kan. Enggak dibilang di kisah ini udah berkali-kali nih. Kalau berkali-kali parah mungkin ya. Kita katakan apa? Ini sudah parah berkali-kali. Kok setiap ada kajian dia enggak pernah ada gitu. Sudah menganggap dia hebat misalnya. Sudah menganggap dia lebih berilmu. Atau dia adalah orang yang belajarnya di luar negeri. Yang mengisi kajian orang yang sama sekali tak pergi ke luar negeri. Pergi keluar kota pun enggak, mungkin belajar di kotanya sendiri. Ya kan? Ada muncul rasa-rasa seperti itu. Kalaulah yang satu kali berpaling saja, Allah sudah berpaling sama dia, fa kaifa biman a'radu an ta'allumi syara'ihi wa hadihi sallallahu alaihi wa hadi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lagi dengan orang yang berpaling dari belajar syariat, enggak mau sama sekali. Setiap ada kajian nggak mau, setiap ada kajian nggak mau. Pokoknya ada aja kesibukan. Tadi nggak ada, tapi begitu mendekati kajian langsung ada. Demikian pula bagaimana nasibnya orang yang selalu berpaling dari sunnah Nabi. Wa radu 'anil 'amali bima fiha, berpaling dari melakukan sunnah-sunnah Nabi itu. Gimana kalau setiap ada ajakan agama berpaling dia? Lebih parah ini. Fa in ta'allamu fa'ulumud dunya. Kalaupun mereka mau belajar, ada semangatnya, bukan mati rasa ini orang. Ada semangatnya. Tapi kalaupun mereka mau belajar, yang mereka pelajari itu ilmu dunia, workshop yang pelatihan untuk membangun bisnisnya, gimana supaya dia tuh bisa naik derajatnya. Semangat dia. Kalau ada pelatihan untuk masalah dunia, oh ratusan juta pun dia bayar. Ini ilmu manfaat ini kata dia. Wa ini jutama'u fali umurid dunia. Kalaupun dia mau kumpulnya untuk dunia. Mana mau dia datang di sini? Ngapain buang-buang waktu maghrib sampai isya di masjid? Nangis kami lihat kalian, kata mereka. Nangis kami. Itu waktu 1 jam duduk di masjid, lumayan itu cari duit. Nangis kami lihat betapa bodohnya orang-orang di masjid ini. Ya. Padahal sebenarnya kalau kita tahu, kita yang nangis lihat mereka. Maka andai kata pun mereka mau kumpul, itu untuk dunia. Wa in sami'u fali umurid dunia. Kalaupun mereka mau mendengar, maka yang mau mereka dengarkan itu urusan dunia saja. Urusan apa? Urusan dunia. Kalau masalah agama tidak mau sudah. Kenapa? Sudah merasa bahwa semua masalah agama dia tahu. Nah ini bentuk ketakaburan jemaah. Baik, sudah masuk waktu isya. Saya ada sedikit, kita adzan dulu, baru kita lanjut. Allah. Allah.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد والصلاة الفاضلة. Kemudian kata Syekh Al-Imam, lihatlah wahai saudaraku sesama muslim, kalaulah Allah Subhanahu wa taala saja berpaling dari orang yang berpaling dari majelis ilmu walaupun hanya satu kali saja, bagaimana dengan orang yang berpaling terus-menerus di atas keberpalingannya dari ilmu agama, enggak mau belajar agama sama sekali. Lalu bagaimana ya kalau misalnya dia berpaling dari mengamalkan sunnah Nabi? Kalau misalnya dia mau belajar, maka dia belajar urusan dunia saja. Kalau dia mau berkumpul, maka dia berkumpul urusan dunia saja. Fa in sami'u fali umurid dunia. Kalau dia mau mendengar, yang masuk di telinganya hanya urusan dunia, urusan agama paling anti dia. Ya. Sehingga ada beberapa majelis jemaah, kalau kita ngomong sama orang, kawan-kawan kita, ya, kalau udah tahu deh kita ini bukan orang kayak dulu lagi. Dia tahu penampilan kita sudah beda. Sekarang udah jenggot udah makin panjang, celana udah makin cingkrang misalnya kan. Pokoknya dia tahulah kita berkecimpung dengan ilmu agama kan. Lalu orang ini kalau bicara kita selipkan ilmu-ilmu agama, pasti dia bilang, "Udah lah, enggak usah bawa agama lah di sini. Kita ngobrol-ngobrol santai aja, enggak usah bawa agama." Nah, ini modelnya kayak begini jemaah. Nah, ini tadi yang disebut sama Syekh ini. Fa in sami'u fali umurid dunya. Kalaupun dia mau mendengar, yang dia dengar itu hanya urusan dunia saja. Kalau bisa enggak usah bawa-bawa agama. Kalau kita berbicara terkait dengan masalah dunia umum, kita nggak usah kaitkan dengan agama. Padahal semuanya ada kaitan dengan agama. Yang umum itu bukan nggak boleh dibicarakan, tapi kalau itu menentang dan melanggar ketentuan agama, kita harus tinggalkan itu. Ya, sehingga ada orang yang kalau ada berkecimpung dengan orang-orang yang ada sangkut pautnya dengan mengkaitkan agama, dia nggak akan betah itu. Memang begitu jemaah. Jiwa itu akan senang kumpul condong kepada orang yang sejenis. Tengok jiwa kita, lihat jiwa kita masing-masing. Kita mau tahu siapa kita, lihat kawan kita. Siapa kawan duduk kita? Itulah diri kita. Sehingga Nabi mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Kata Nabi SAW, jiwa itu, ruh manusia itu bagaikan tentara yang sedang berbaris. Al-arwah junudun mujannadah. Jiwa-jiwa kita itu seperti tentara yang berbaris. Fama ta'arafa minha talaf. Kalau jiwa itu saling mengenal, saling cocok, maka dia akan bersatu. Oh, saya mau datang lagi ke masjid itu taklim. Kenapa? Karena saya rasa tenang di sana. Belajar ilmu, senang dia. Kenapa? Jiwanya memang jiwa baik. Tapi bawa pelaku maksiat ke masjid. Nggak tenang dia. Kalau dia tenang berarti jiwanya baik jemaah. Berarti masih ada fitrah kebaikan dalam jiwanya. Kalau ada pelaku maksiat dibawa ke masjid, tenang dia. Dia bilang, kapan lagi ada kajian? Oh, itu berarti jiwanya tenang. Berarti sebenarnya maksiat itu bukan dari asal jiwanya. Dari bisikan setan yang masuk, dia nggak bisa mengendalikan jiwanya. Karena banyak faktor. Salah satunya nggak ada pergaulan. Nggak ada pergaulan mengajak dia kepada kebaikan. Sehingga maksiat itu dia lakukan. Wa matanakara min haqtahlah. Tapi kalau jiwa itu saling nggak cocok, kata Nabi, saling yang nggak sejenis, maka dia akan berpisah. Pasti berpisah, nggak bisa nggak bisa orang buruk itu berdekatan orang baik, ngomong sedikit nggak nyambung itu, pasti dia merasa nggak risih. Makanya kalau ada teman-teman kita menjauh dari kita dia tahu oh semenjak kita belajar agama dia menjauh dari kita. Ini menunjukkan bahwa jiwa kita baik, jiwa dia buruk dan dia nggak bisa bersatu dengan kebaikan. Nah ini lihat jiwa kita masing-masing, introspeksi diri. Kalau kawan-kawan kita senang kita kumpul dengan orang buruk, berarti jiwa kita itu buruk. Ya, cuma keburukan itu kita selimuti memakai sesuatu yang baik. Sehingga ya, sesuatu yang buruk yang ada pada jiwa itu tidak kelihatan sebagai sesuatu yang buruk. Padahal sebenarnya buruk di dalam, diselimuti dengan kebaikan. Bangkai itu jamaah kalau disimpan di tempat manapun itu akan ketahuan itu. Ya. Tapi kalau misalnya yang disimpan itu sesuatu yang baik, maka pasti itu adalah sesuatu yang disenangi. Wa in qara'u falil majallat wal jaraid was suhuf allati taziduhum fil ghalib illa inhirafa. Kalaupun mereka mau membaca, ini zaman sekarang ini. Mungkin kita bukan lagi zaman-zaman kayak dulu ya. Kalau ini dicontohkan sama Syekh wa in qara'u falil majallat. Kalaupun mereka mau membaca, yang mereka baca itu majalah-majalah. Mana mau baca Quran mereka?
Di rumahnya nggak ada Quran, yang ada majalah. Ya. Wal jaraid, koran, di zaman koran. Karena memang Syekh Al-Imam menulis ini belum zaman gadget. Buku ini ditulis masih zaman orang baca koran, majalah-majalah. Kayak kita dulu ya, masih pakai majalah-majalah. Karena orang baca majalah. Zaman sekarang ngapain beli majalah, beli koran, buang-buang duit. Lebih lengkap di HP kita. Ya kan? Demikian pula as-suhuf, lembaran-lembaran yang nggak ada pentingnya. Nggak ada pentingnya. Ya. Allati la taziduhum fil ghalib, yang secara umum tidak menambah kepada mereka illa inhirafa, kecuali adalah penyimpangan. Baca majalah yang dibahas dunia perartisan, mulailah penyimpangan-penyimpangan itu ada, muncullah rasa bahwa dunia itu sesuatu yang harus saya genggam. Kalau enggak saya genggam, saya enggak sukses di dunia. Akhirnya apa? Berpaling, ngapain ngaji, ngapain baca Quran, ngapain duduk majelis ilmu, buang-buang umur, kata dia. Mending kita pergi untuk hal-hal seperti ini. Illa inhirafa, pasti menyimpang seperti ini. Mau kita sandingkan hidup kita sama dunia perartisan, kendaraan mereka mewah, mobil mereka mewah, pakaian mereka mahal. Mau kita sandingkan jiwa kita sama mereka? Ya nggak bisa lah. Bukan kita nggak bisa, tapi kita lebih memilih jalan yang lain. Orang kalau mau kaya bisa aja mah, gampang itu. Kita tinggal kerja. Masa mereka bisa, kita nggak bisa. Kita tinggal pelajari apa yang bisa mereka lakukan, kita juga bisa tempuh itu. Tapi kan masalahnya, hidup kita bukan cuma untuk itu. Kalaulah misalnya dari kecil kita habiskan waktu kita untuk kejar dunia, besar kaya kita, pastikan itu. Ya, orang setahun 2 tahun aja usaha kaya, apalagi kita dari kecil, gitu kan? Itu pemahamannya. Tapi kan nyatanya dari kecil kita bukan kejar itu. Kita korbankan dunia itu untuk apa? Untuk agama. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala menjaga kebaikan-kebaikan itu. Faqad talal i'rad fi ayyamina. Nas'alullah sallallahu alaihi kata Syekh, sudah begitu panjang keberpalingan kita di hari-hari kita yang ada ini. Sangat panjang jemaah. Kita banyak kita berpaling sebenarnya, ya. Maka dari itu, ya, banyak-banyak minta keistiqomahan kepada Allah, karena yang ada sekarang ini belum tentu itu jadi patokan keselamatan kita. Tapi bagaimana yang ada ini bisa bertahan sampai akhir hayat kita. Famin aina sayatil huda lil mu'ridin. Kata beliau, dari mana kalau begitu mau dapat petunjuk bagi orang-orang yang berpaling ini? Gimana caranya? Datang taklim tidak mau. Diajak ngomong, udahlah nggak usah bawa masalah agama lah. Kamu aja lah kalau misalnya kamu mau belajar agama, belajar aja. Nggak usah, kalau kumpul sini nggak usah bawa agama. Kalau mau baca bacaan sesuatu pun yang dia baca tabloid, koran. Kalau mau nonton pun yang dia tonton dunia perartisan. Mana ada dia mau nonton masalah-masalah ceramah-ceramah ustadz-ustadz di media sosial, tidak ada. Ya. Padahal sebenarnya sarana itu semuanya itu. Fanashku ilallahi min ghurbatil Islam wa ahlihi. Maka kata beliau, kita mengadu hanya kepada Allah dari keterasingan Islam dan keterasingan para pemeluknya. Karena memang zaman sekarang orang kalau jalan di atas syariat secara sempurna, maka dianggap orang yang aneh, asing. Asing, aneh kita. Ya, ini karena kita di kompleks ini aja jamaah. Berpakaian seperti ini, berpenampilan seperti ini, pakai jubah, ya, pakai songkok. Kalau keluar kita ke dunia orang awam sana, aneh kita lihat pakaian kita. Kita pun dianggap aneh. Kok ada orang pakai pakaian kayak gini? Ya kan? Memang inilah dianggap asing. Bada al-Islamu ghariba. Dulu Islam itu bermula di atas keterasingan. Fasayaudu ghariban kama bada'a. Kata Nabi, nanti di ujung akhir zaman Islam ini juga berada di atas keterasingan, sehingga yang beramal sunnah itu asing dianggap. Kok ada juga orang kayak begini, pakai celana di atas mata kaki, ini orang kenapa ini? Kebanjiran atau kenapa katanya? Ya kan? Baik, seperti itulah kira-kira dari penjelasan Syekh Al-Imam. Kemudian Syekh menutup pembahasan ini, kata beliau, faman arada ayyatadarakal amra famumkinun ayyalhaqa birrakbis sa'ir ilallah. Maka barang siapa yang ingin, barang siapa yang mau memperbaiki urusan agamanya dari kerusakan-kerusakan yang tadi, dia mau memperbaiki jiwanya. Sadar kita, ternyata yang berpaling itu kita sebenarnya. Siapa yang memperbaiki itu, kata Syekh, famumkin ayyalhaqa birrakbis sa'ir ilallah. Maka mungkin coba gabunglah dengan orang-orang yang berjalan kepada Allah, cobalah. Kalau udah parah kali memang tidak bisa, udah parah sekali memang kesesatan itu, ya, sampai susah pokoknya. Udah kecanduan dengan dosa-dosa maksiat banyak tadi, ya. Cobalah
gabung-gabung sama orang baik. Gabung. Karena memang kalau kita nggak gabung nggak bisa. Kalau kita berkecimpung dengan kawan-kawan kita yang buruk itu, kembali lagi kita. Sehingga ada orang yang ya mereka belajar ilmu agama di luar kota, sebagaimana yang dikisahkan oleh para ulama zaman dahulu, mereka tidak pulang lagi ke kampungnya. Kenapa? Dia tahu kalau pulang kembali dia sama circle awalnya. Kenapa? Karena kalau pulang nggak ada lagi majelis ilmu seperti yang ada di tempatnya sana. Nggak ada. Sehingga memang kalau mau baik jamaah, maka hendaknya kita gabung-gabung sama orang baik. Ya. Walakin idza kana mudammara. Tapi kalau apabila sudah sekarat, sudah mudammara, kondisinya sudah parah. Kalau ibarat sakit, sudah kena penyakit kronis ini orang. Ya. Ini kalau penyakit kronis itu jangan lagi dibawa ke puskesmas. Sakit apa? Udah sakit kronis. Dibawa ke puskesmas, jangan. Rumah sakit besar langsung bawa. Kenapa? Udah parah ini, mudammara. Udah penyakit menggila, sudah nggak ada lagi harapan sembuh ini. Ya. Wa in kana wa idza kana mudammara, tapi kalau misalnya sudah sekarat kondisinya, fa'ala hadzal sinfi ay yaj'ala bil iqbali 'ala al-haqqi shadiqan zahiran wa batina, maka wajib bagi dia segera menjadikan dirinya menghadap kepada kebenaran. Ya, ajak dia untuk memikirkan bahwa hidup ini sementara, engkau sedikit lagi akan mati. Ingatkan dia tentang itu. Sakit itu sudah tanda, alamatul maut. Tanda mati itu sakit. Kalau ada orang sakit nggak sadar juga bahwa dia akan mati, ini udah parah ini, mudammara. Ini jangan dibawa ke puskesmas lagi nih. Bawa rumah sakit besar. Langsung ke RSUD bawa. Supaya ditangani dengan dokter-dokter yang ahli dalam bidangnya. Ya. Ini jamaah dimuliakan oleh Allah. Ibarat kita kalau ada orang yang sudah mau menikah, jangan dimasukkan ke pesantren lagi dia. Karena sudah menggebu-gebu syahwat yang mau nikah. Udah parah ini. Ini kalau nggak dinikahkan ini, masuk di pesantren, bikin kasus nanti dia. Ya, sehingga orang-orang tua harus paham terkait dengan masalah tarbiyatul aulad, bagaimana mendidik anak-anaknya. Makanya kalau udah parah kayak begini, segera ingatkan dia. Segera jadikan dia menghadap kepada kebenaran. Berubah total. Ya, kalau kita dapati memang sudah parah sekali. Ingatkan dia, ini sakitmu ini gara-gara dosamu itu. Taubat, kembali kepada Allah. Ya, iqbal 'alal haq. Segeralah untuk menuju kepada kebenaran, shadiqan, jujur. Dari sekarang jujur, zahiran, ya, secara zahir wa batin, secara zahir nampak maupun batin. Jangan mulutnya aja katakan, oh ya saya mau tobat dah. Saya nggak mau bikin lagi sekarang ini, saya tobat. Ya, rupanya batinnya masih menyimpan, kapan ada kesempatan saya buat lagi. Nah, ini nggak jujur namanya ini. Nah, ada parah jamaah. Makanya memang ya sesuatu yang sudah tidak bisa dibendung ini yang susah. Jangan sampai saat itu tiba baru ingin bertobat, susah nanti. Susah. Ya. Sudah menganggap yang sesat-sesat itu, keburukan-keburukan sebagai kebenaran, disebabkan keterbiasaan i'rad, ya, berpaling dari agama Allah. Baik, selesai dalam pembahasan pokok perusak jiwa yang ketujuh. Nanti akan datang pokok perusak jiwa yang kedelapan, yaitu al-ghaflah, yaitu kelalaian. Lalai ini perusak jiwa jemaah. Ya, lalai. Lalai mengingat Allah, lalai merasa diawasi oleh Allah, lalai dalam ketaatan kepada Allah. Baik, yang tafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.